Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim iftahana futuhal arifin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak ada tandingannya, nikmat yang tidak bisa terhitung jumlahnya, seperti nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat yang lainnya. Sehingga kita masih diberikan kemudahan untuk bertolabul ilmi pada kajian Rumah Hijrah malam hari ini. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada kita kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillah, mohon izin Bapak Ibu, seperti biasa kita perkenalan. Mohon izin perkenalkan, saya Muhammad Adib, diberikan amanah untuk menjadi moderator yang memandu jalannya kajian pada malam hari ini. Yang kami hormati Dewan Pengawas, Pengurus, dan Pembina Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Yang kami hormati pemateri kita, guru kita, Bapak Ustadz Didi Junaidi, dan Bapak Ibu Akang Teteh beserta Rumah Hijrah yang kami hormati. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam beribadah dan bertolabul ilmi. Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun kita terhalang jarak ya, semoga tidak menjadi hal yang berat gitu untuk kita dalam menuntut ilmu. Walaupun mungkin jauh-jauh ya, ada yang dari Cirebon atau mungkin di luar Cirebon atau mungkin bisa juga di luar Pulau Jawa nih, Bapak. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan semangat dalam mengamalkannya. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja buka acara kegiatan kajian kita malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat guru kita Pak Ustadz Didi Junaidi, dipersilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek sound dulu ya. Suara saya jelas, Mas Adib. Jelas Pak Ustadz, jelas. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Sadaqallahul Azim. Yang kami hormati Mas Moderator ya, Mas Muhammad Adib. Yang kami hormati juga seluruh peserta kajian eh, malam hari ini yang sudah berkenan untuk hadir melalui Zoom meeting. Mungkin di tengah kesibukannya masing-masing, di tengah aktivitas masing-masing, menyempatkan diri untuk ngaji bareng ya. Saya istilahkan sebagai ngaji bareng. Eh,
Tertatap layar ya, bukan tetap muka tapi dihalangi layar, jadi tetap layar. Semoga kehadiran kita semua didasari oleh niatan yang tulus, lillahi ta'ala, betul-betul karena berharap ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, sehingga hidup kita akan jauh lebih bermakna di kemudian hari. Eh, Syukur Alhamdulillah, malam hari ini saya sangat berbahagia ya, memenuhi undangan dari Yayasan Al-Qalam ya, eh, Rumah Hijrah untuk bisa kembali setelah sekian lama eh, apa namanya kita tidak bersua ya Mas Adib ya dengan para jamaah virtualiyah atau zoomiyah ya. Alhamdulillah malam hari ini bisa kembali hadir untuk berbagi sedikit ilmu dan pengalaman. Nah, tema kita hari ini seputar sedekah ya atau amalan Rasulullah yang menjadikan hidup kita lebih berkah. Ya, intinya gitu ya. Nanti banyak kan alamat amalan Rasulullah itu sunnah-sunnah Rasulullah. Yang malam hari ini akan kita bahas salah satunya adalah tentang sedekah ya, Mas Adib ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di awal atau di mukadimah saya tadi saya mengungkapkan satu ayat ya di surah Al-Baqarah ayat 261. Itu saya kira sudah sering kita dengar, mungkin kita hafal bagaimana perumpamaan eh, seseorang yang menafkahkan hartanya atau menginfakkan, mensedekahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu benih ya. Satu benih itu kemudian nanti tumbuh 7 cabang. Masing-masing cabang ada 100 biji atau 100 benih lagi. Jadi eh, kalau di bahasa matematika kan ya, meskipun ya tidak sepenuhnya seperti itu. Kalau untuk memudahkan kita bahwa satu itu banding 700 seperti itu. Bahkan di ayat berikutnya, rangkaian ayat itu kan disebutkan wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah itu akan melipat gandakan lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah dan Allah Maha luas dan Maha mengetahui. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak ayat tentang keutamaan atau fadilah dari sedekah atau berderma atau apa berbagi ya, dengan sesama. Karena eh, hidup seorang manusia itu akan bermakna ketika dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Intinya kan gitu. Jadi ada satu hadis yang saya kira teman-teman atau Bapak Ibu semua sudah hafal. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Itu yang harus kita pegang ya. Sekecil apapun yang kita lakukan, hadirkanlah manfaat. Sehingga kalaupun kita belum mampu ya menghadirkan manfaat, minimal tidak membuat kerusakan, kesusahan, atau mafsadat dalam bahasa agamanya. Jadi kalau kita belum mampu berbuat baik, minimal kita tidak merusak. Kalau dalam bahasa hadis itu, kalau kita belum bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Ya. Wal yakul khairon au yasmut. Berkatalah yang baik atau diam. Daripada ngomong nyakitin orang, mendingan diam, lebih selamat. Itu seperti itu. Tapi kalau dalam konteks ini, ketika kita belum mampu bersedekah dalam jumlah besar atau materi, maka sebetulnya Islam itu sangat eh, fleksibel ya. Ada hadis yang sangat populer ya. Itu menjadi pelajaran penting bahwa semua aktivitas yang menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain itu dinilai sedekah. Tabassumu kafi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu pada saudaramu itu aja sudah sedekah. Itu ya Mas Adib ya. Tapi harus ingat, senyumnya itu jangan sendirian Mas Adib ya. Oh ini terang banget ya. Saya kasih lampunya sebentar. Nah ini aja deh. Jadi senyumnya jangan sendirian Mas Adib. Kalau mau senyum harus ada temannya. Meskipun senyum itu sedekah. Tapi eh, juga harus lihat situasi. Keluar rumah sendirian senyum-senyum itu kan. Ya jadi eh, tabassumu kafi wajhi akhika laka sodako. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Artinya apa? Ketika kita tersenyum, itu menghadirkan rasa bahagia kepada orang di sekitar kita. Ketika kita jalan misalnya, kita menyapa orang-orang yang di sekeliling kita, nah itu akan membuat orang itu bahagia, membuat orang itu apa? Merasa dihargai. Bayangkan ketika kita jalan orang, nah ketika kita berikan senyuman,
dia membalas dengan apa? Wajah yang apa kalau dalam bahasa Al-Quran itu wala tusair khaddaka linnas, dan jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Jadi melengos ya kalau bahasa orang daerah saya itu di Brebes itu melengos. Disapa itu boro-boro menjawab, membalas, tapi malah membuang muka. Padahal di Al-Quran kan jelas di surah Luqman itu kan pesannya Luqman kepada putranya, ya, putra Luqman itu namanya kalau dalam kitab-kitab tafsir disebut Saron. Jadi surah Luqman, Luqman itu bukan nabi tapi seorang yang soleh sampai namanya diabadikan ya. Nah, pesan beliau kepada putranya dalam Ibnu Katsir itu saya membaca nama putranya itu Saron. Ada yang menyebut nama lain, tapi yang saya ingat saya itu Saron. Itu berpesan pada putranya, wala tusair khaddaka linnas, dan janganlah kamu palingkan wajahmu dari manusia. Sebetulnya kalau kita lihat redaksi ayatnya itu, khaddun itu kan pipi. Jangan kau palingkan pipimu dari manusia. Maksudnya kalau pipi itu kan wajah itu kan pipi bagian dari wajah ya, Mas Adib ya. Kalau kita memalingkan pipi, otomatis wajahnya ikut ya. Ada nggak orang memalingkan pipi wajahnya ketinggalan? Nggak ada. Nah, jadi eh, ketika memalingkan pipi itu wajahnya ikut. Maka wala tusair khoda kalina, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Nah, kalau hadis tadi tabas muka fi waji akhi kalaka sodako. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Artinya dengan sesederhana itu kita sudah memberikan kebahagiaan pada orang. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya bahwa sedekah itu menunjukkan mental kaya. Nah, ini yang ingin saya tegaskan di sini Bapak Ibu semuanya. Ada orang yang secara materi itu sebetulnya mungkin biasa-biasa saja, bahkan boleh dikatakan tidak tidak mencukupi untuk kebutuhan. Tapi orang yang mentalnya kaya, dia senang berbagi. Dia sendiri sendiri butuh, tapi ketika ada orang lain membutuhkan, dia berikan. Nah, dalam banyak keterangan, justru orang-orang yang demikian inilah ya, orang-orang yang demikian itu yang dalam bahasa agama disebut isar ya, isar. Jadi orang-orang yang mempunyai sikap isar, isar itu artinya dia itu butuh. Tetapi ketika ada orang lain membutuhkan, dia rela untuk berbagi. Itu namanya isar. Kalau orang yang dermawan itu masih dalam batasan yang wajar. Isar itu di atasnya dermawan. Kalau dermawan itu kita punya uang nih. Misalnya Mas Adi punya uang 1 juta. Kemudian disedekahkan 100.000. Itu bagi orang yang agak susah untuk berderma itu juga udah berat kan. 10%-nya. Itu kan lumayan. Padahal sedekah itu kan hanya berapa gitu. Zakat itu hanya 2,5% misalnya. Kita punya orang 1 juta, zakatnya cuma 25.000. Memang kalau sedekah itu dalam Al-Quran, wa mimma rozaqnahum yunfikun, wa mimma rozaqnahum. Dan sebagian dari apa? Nah, sebagian itu, kalau dalam matematika itu kan berapa Mas Adib? Sebagian itu. Separuh ya? Iya. Kalau kita belajar matematika, sebagian itu kan separuh. Tetapi dalam bahasa Al-Quran ya tidak selamanya seperti itu. Intinya ada dari rezeki yang diberikan Allah pada kita berikan pada sesama. Nah, orang-orang yang punya eh, kelebihan, entah materi, entah ilmu, entah apa sajalah, itu diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bersedekah dengan apa yang dia miliki. Misalnya gini, ada hadis Nabi yang mengatakan, "Mangkana lahu malun, falyatasaddaq bimalihi." Siapa yang punya harta, ya sedekah dengan hartanya. Wa mangkana lahu ilmun, falyatasaddaq bi'ilmihi. Siapa yang punya ilmu, sedekahlah dengan ilmunya. Wa mangkana lahu jahun, siapa yang punya kedudukan, jabatan, ya sedekahlah dengan dudukan dan jabatannya. Wa man kana lahu quwwatun falyatashaddaq bi quwwatihi. Yang punya kekuatan ya sedekahlah dengan kekuatannya dan sebagainya. Itu artinya orang itu peluang untuk bersedekah itu besar sekali. Tidak selamanya materi ya. Tidak selamanya sedekah itu ngasih duit. Tidak selamanya seperti itu. Bahkan ada yang orang yang ngasih duit tapi ada tendensi, ada pretensi mau nyalon dewan misalnya. Itu kan banyak yang bagi-bagi duit tuh. Mau nyalon bupati, nyalon gubernur. Itu kan ada juga itu. Nah, kita tidak bahas itulah. Artinya ada orang yang punya tendensi tertentu. Sehingga kalau dari hadis tadi,
peluang untuk sedekah itu besar sekali. Yang tidak punya harta, punyanya pengetahuan, ilmu, ilmunya yang disedekahkan. Yang tidak punya ilmu, punya kekuatan, potensi fisiknya yang disedekahkan. Yang punya kebijakan, punya kedudukan, jabatan ya harus bersedekah dengan kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat, pro kepada masyarakat, bukan pro kepada kelompok tertentu, itu misalnya. Nah, kembali lagi, bagaimana dengan Rasulullah SAW dan juga para sahabat Nabi? Rasul itu disebut sosok yang memiliki sakhawah. Sakhawah itu dermawan. Sahi. Bahkan beliau pada saat bulan suci Ramadan itu jauh lebih dermawan daripada bulan-bulan lainnya. Artinya beliau itu sosok yang sangat dermawan. Nah, lebih dermawan lagi di bulan suci Ramadan misalnya. Dan itu diteladani oleh para sahabat-sahabat terdekat beliau. Abu Bakar Siddiq misalnya. Dari empat khalifah itu. Kan ketiga sahabat itu orang-orang kaya, hanya Sayyidina Ali yang memang secara ekonomi tidak terlalu baik. Karena memang dalam banyak keterangan sejarah, Sayyidina Ali itu yang sekaligus juga menantu Rasulullah karena menikahi putrinya ya Sayyidah Fatimah itu dari mulai usia remaja sampai dewasa sampai tua tidak sempat untuk eh, bekerja mencari nafkah yang seperti sahabat-sahabat lainnya. Beliau betul-betul mendalami pengetahuan menjadi santrinya Rasulullah sehingga di antara anak muda atau remaja yang pertama kali masuk Islam gitu. Dan kemudian betul-betul menjadi ujung tombak sampai merelakan dirinya mengganti posisi Rasulullah, ya kan? Pada saat Rasul mau hijrah, itu kan nyawa taruhannya, menggantikan posisi tempat tidurnya Rasulullah ketika Rasul mau hijrah, dan eh, itu sudah antara hidup dan mati. Kalau orang-orang kafir Quraisy ketika itu tidak melihat dulu, nggak dilihat dulu siapa yang tidur, dibunuh, ya sudahlah, sudah wafat langsung saat itu juga. Tapi karena kebetulan peristiwa yang terjadi itu bahwa mereka tidak langsung membunuh pas dilihat yang itu adalah Sayyidina Ali dan tidak jadi ini bukan Muhammad. Artinya beliau itu sejak muda memang tidak seperti sahabat-sahabat yang lain Abu Bakar sahabat senior ya Umar Utsman yang berniaga berdagang dan sebagainya. Nah Rasulullah sosok yang sangat luar biasa dermawan sehingga tidak perlu ditanya lagi lah seperti apa kedermawanannya. Kita ingin lihat sosok para sahabat ya. Umar bin Khattab itu hampir menyedekahkan seluruh hartanya, hampir. Tapi kemudian dicegah oleh Rasulullah, jangan. Berapa ya Rasul? Saya mau menyedekahkan 3/4-nya, terlalu banyak. Setengahnya, terlalu banyak. Sepertiga itu sudah cukup. Artinya, eh, Rasul yang kemudian memberikan rambu-rambu itu. Ada lagi sahabat Abdurrahman bin Auf misalnya, atau Utsman dulu deh, yang terdekat. Utsman bin Affan. Kita tahu sosok yang sangat, kalau sekarang mungkin tidak lagi miliarder, tapi triliuner lah, Utsman bin Affan itu. Seorang pengusaha hebat yang kemudian menjadi penopang utama ya pada saat Rasul mau pergi perang dan sebagainya. Terus sahabat Umar bin Khattab juga, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar bin Siddiq, semua tokoh-tokoh sahabat-sahabat terdekat itu adalah sosok yang sangat dermawan. Nah, ada lagi Abdurrahman bin Auf, kita kenal tuh. Abdurrahman bin Auf. Itu juga sosok yang luar biasa. Kekayaannya itu, wah sudah nggak tak terhitung lah. Terus ada lagi sosok, nah ini yang ada di satu ayat yang eh, sangat penting untuk kita kaji di Al-Quran ya terkait dengan bagaimana orang itu memahami eh, apa namanya manfaat atau sedekah itu. Ali Imran 92 ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kamu tidak akan memperoleh kebaikan sampai tungfiku menafkahkan, menyedekahkan mimma tuhibbun dari apa yang paling kamu cintai. Dan ini tidak mudah. Begitu turun ayat ini, seorang sahabat bernama Abu Talha itu buru-buru datang pada Rasulullah, ya Rasul, saya mendengar baru turun wahyu, lantanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Oh, tidak akan mendapat kebaikan kecuali menafkahkan harta yang paling dicintai. Kemudian beliau langsung menyampaikan Rasul, saya punya 2 kebun kurma.
itu terbaik dua-duanya. Silahkan Rasulullah pilih yang mana. Saya mau membagi dua. Yang satu untuk keluarga, yang satu saya sedekahkan. Akhirnya Rasul memilih satu kebun kurma terbaik untuk diinfakkan. Nah, sahabat-sahabat Nabi itu begitu turun wahyu, berbondong-bondong, fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga eh, orang-orang yang memang betul punya tadi istilahnya mental kaya, istilah saya itu, dia nggak pikir panjang untuk memberikan yang terbaik, berderma terbaik, karena yakin betul satu itu menghadirkan keberkahan dalam hidupnya, yang kedua akan diganti yang lebih besar lagi oleh Allah. Itu pasti. Sehingga orang-orang yang bermental kaya, meskipun mohon maaf, mungkin secara ekonomi tidak termasuk orang yang kaya, itu dia hidupnya selalu damai, selalu tenang, selalu berkelimpahan. Sementara ada banyak orang kaya yang mentalnya miskin. Kita lihat Mas Adib, di masyarakat kita itu, untuk menunjukkan orang itu mentalnya kaya atau miskin, lihat aja nanti pada saat ada, misalnya ada bansos, ada bantuan BLT dan sebagainya, itu banyak orang yang mentalnya miskin. Saya sering melihat itu. Orangnya sebenarnya secara ekonomi mampu, rumahnya bagus ya, kendaraannya juga tidak cuma satu ya. Motornya mungkin lebih dari satu, sejumlah anggota keluarga. Misalnya satu keluarga ada lima, ayahnya, ibunya, anaknya tiga, itu motornya mungkin ada lima misalnya. Atau ada kendaraan roda empat yang mobil dan sebagainya. Tetapi begitu tadi ada uang-uang seperti itu ya, itu mereka juga ikut antri. Mereka ikut rame-rame. Kalau yang nggak kebagian itu sampai kasus-kasus tertentu kan ketua RT-nya, ketua RW-nya yang didatangi ke rumahnya kan. Itu mental-mental miskin, mental miskin. Makanya saya sangat tertarik dengan kajiannya Pak Quraisy Shihab itu tentang Asmaul Husna ya. Al-Ghani, Ghani itu sering kita terjemahkan kaya ya. Allah Maha Kaya. Sebetulnya itu Ghani itu arti yang lebih pas itu cukup. Allah Maha mencukupi. Kalau diartikan kaya, Ghani kaya, karena tidak setiap orang kaya merasa cukup. Nah, banyak orang yang sebetulnya tadi ekonominya biasa saja, tetapi dia punya sifat Ghani, dia cukup, sehingga tidak tertarik untuk ngantri BLT, ngantri bansos dan sebagainya. Enggak, orang yang mental kaya. Nah, kembali lagi, orang-orang dengan mental kaya yang di dalam hatinya selalu ingin berbagi, tidak hanya materi tentunya, berbagi tadi ilmu pengetahuan, berbagi pengalaman, berbagi eh, apa namanya potensi yang dia miliki. Ingin orang lain itu juga menikmati manfaat dari yang dia miliki. Dalam bahasa hadis tadi ya, eh, yang punya ilmu sedekah dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya kedudukan dengan kedudukannya, yang punya kekuatan kekuatannya dan sebagainya. Maka hadis tadi menunjukkan orang-orang yang punya eh, semangat untuk berderma, semangat berbagi, itu akan terus-menerus mendapatkan keberkahan kelimpahan. Kita tidak pernah lihat ya, ada kasus misalnya, dia itu dulunya kaya loh, terus oh sekarang miskin, kenapa? Gara-gara banyak sedekah. Ya ada kasus orang jatuh miskin gara-gara banyak sedekah. Yang ada itu jatuh miskin karena pelit, bangkrut dia karena nggak mau zakat, nggak mau sedekah, terus akhirnya ya sudah keluar dengan cara Allah. Nah, ini penting kita jadi pelajaran. Kalau harta kita yang ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, kita simpan saja, maka akan keluar dengan caranya sendiri, dan itu Allah yang menentukan. Misalnya dari zakat, eh, yang 2,5% kan, kita punya uang 1 juta, zakat 25.000. Itu kan sebetulnya sepele sekali ya, hanya 2,5%. Tapi banyak juga orang kalau udah kelihatan duit itu kan sayang sekali ya. Kalau bahasa orang Jawa itu eman-eman, mau dikeluarin itu eman-eman, sayang gitu. Nah, kalau kemudian dibiarkan dia hartanya tetap dalam kondisi apa ya istilahnya ditimbun ya, ditimbun, dibiarkan, itu justru nanti saatnya akan keluar jauh lebih besar dari yang seharusnya. Yang harusnya hanya 2,5% misalnya, itu keluarnya bisa lebih dari itu, bisa 10%, bisa bahkan lebih. Dan ketika Allah ingin mengambil
apa harta seseorang itu kan dalam hitungan tidak hari lagi, Mas, hitungan jam mungkin. Hari ini nih, misalnya hari ini dia eh, dalam kondisi sudah punya kekayaan yang luar biasa. Nah, dalam hitungan jam bisa aja, misalnya ya, orang sangat pelit, orang itu susah berbagi, bahkan eh, hidupnya itu hanya untuk kepentingan dirinya, nggak pernah memikirkan orang lain. Tiba-tiba kecelakaan misalnya, kecelakaan parah, harus diopnam dan tidak ada di Indonesia, harus ke Singapura lah atau ke luar negeri kemana. Biayanya tidak hanya puluhan ratusan juta, mungkin miliaran. Coba habis untuk berobat, untuk memulihkan kesehatannya. Padahal kalau dia mau berpikir jernih dari harta yang dia miliki, kemudian dia tasarrufkan, dia belanjakan di jalan Allah dari mulai zakat, sedekah, infak, atau santunan pada anak yatim dan sebagainya, itu akan jauh menyehatkan dirinya, fisiknya, juga membuat kehidupannya jauh lebih berkah, dijaga dari musibah. Ya kan kita sering dengar hadis sodakot atau bala. Sedekah itu akan menghalangi satu bala atau musibah. Sehingga banyak keterangan mengajarkan kalau kita mau melakukan safar, perjalanan misalnya, itu mulailah dengan bersedekah. Sehingga sudah ada perisai ya, ada benteng antara kita dengan musibah itu. Kita mau berangkat kerja nih, Mas Adib misalnya. Itu kemudian eh, kita sedekah dulu misalnya. Entah dalam bentuk materi, uang, atau ngasih makanan, atau apapun lah ya. Insya Allah itu akan menjaga kita di perjalanan. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kemudian lagi tadi hadis yang sangat populer, aliyatul ulia khairum min aliyatis sufla. Jadi tangan di atas itu lebih baik dari tangan bawah. Tapi banyak orang yang tidak sadar ya. Mereka lebih senang mengambil bahkan bukan haknya. Ya, para koruptor itu, para koruptor, kemudian apalagi miris sekali ya kalau kita lihat di media-media itu. Yang dikorupsi itu tidak hanya ratusan atau jutaan, puluhan, bahkan triliunan ya. Ngeri sekali itu duit negara buat pancaan gitu. Sehingga yang paling mengenaskan adalah orang-orang yang demikian itu yang eh, merasakan seolah-olah itu hidup itu menyenangkan, nikmat dan sebagainya di atas penderitaan orang banyak. Padahal kalau kita lihat sendiri di masyarakat kecil ya, meskipun kita tidak menormalisasi apapun bentuknya yang namanya pencurian atau penjamretan atau apapun, kita hanya sedikit membandingkan. Orang-orang yang nyuri ayam ketahuan dipukul, digebukin sampai berdarah-darah gitu ya. Wah, koruptor yang nyuri duit negara, duit rakyat miliaran bahkan triliunan masih bisa senyum-senyum gitu. Sudah pakai jaket oranye masih senyum itu, Mas. Kadang-kadang saya itu ini orang masih punya akal sehat enggak sih? Saya senyum-senyum, dada-dada, apa di depan wartawan itu masih tidak ada rasa seolah-olah apa namanya merasa bersalah, tidak merasa ini. Dia merasa masih tetap dengan gayanya. Ya Allah itu. Baik, kembali lagi bahwa Al-Quran mengajarkan maupun hadisnya Nabi tentang pentingnya kita mempunyai sikap dermawan ya. Bahkan ada satu hadis yang sangat eh, apa ya membuat kita itu harus berpikir berkali-kali kalau mau berbuat pahil. Jadi saya baca ini kalau nggak salah hadis ya, nanti mudah-mudahan tidak keliru. Jadi ada ungkapan begini, al-bakhil, orang yang bakhil itu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Ya, sebaliknya, as-sakhiyu, orang yang dermawan itu, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang-orang kan pasti ya, orang sekitar kita itu senang kepada orang-orang yang senang berbagi, berderma, ikhlas gitu ya. Eh, tapi sebaliknya, dia akan benci
kita semua juga benci lah pada orang-orang yang pelit, yang bakhil, yang susah eh, diajak bekerja sama. Misalnya ada di kampung kita, di daerah kita ada sedang pembangunan musola, masjid, madrasah atau sarana sosial, sekedar berbagi kita datang meminta untuk membayar tenaga kerja ya, tukang yang sedang renovasi atau merehab masjid, musola atau madrasah aja susahnya minta ampun. Tapi kalau untuk nyawer, wah, ya sudah ratusan ribu, jutaan itu dilempar-lempar tuh kalau buat nyawer. Tapi kalau untuk pembangunan musola, masjid, madrasah, untuk honor guru-guru yang apa nggak seberapa itu susahnya minta ampun. Udah gitu eh, tidak hanya mata uang ya, kadang-kadang dimintai misalnya dalam bentuk ya udah kalaupun nggak ada uang mungkin konsumsi lah eh, berapa bungkus nasi misalnya susah juga. Tapi kalau untuk belanja-belanja, untuk shopping, nggak pikir lagi, nggak lihat harganya itu ibaratnya kalau mau shopping nggak lihat harga, langsung beli, langsung beli. Tapi itu hal seperti itu. Yang harus ditanamkan apa? Dalam diri kita itu memang tadi eh, Allah menyatakan dalam surah Ibrahim ayat 7 yang sangat kita hafal ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka pasti aku tambah nikmatku, dan jika kalian kufur, pasti azabku sangat pedih. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, ketika kita bersedekah, itu kan bagian dari rasa syukur kita. Rasa syukur Allah hadirkan nikmat, diberikan anugerah, rezeki di saat orang lain mungkin masih susah untuk mendapatkan rezeki materi, kita diberikan kemudahan-kemudahan. Rasa syukur kita itu adalah kita di Fa'amma binikmati rabbika fahadis. Dan di antara nikmat Tuhanmu itu, maka fahadis, beritakanlah, ceritakanlah. Makna ceritakanlah itu tidak sekedar cerita, tidak sekedar ngomong. Misalnya, Mas Adi baru dapat rezeki apa? Oh, Alhamdulillah saya baru dapat proyek ini sekian M misalnya. Cerita doang, ngomong doang. Enggak, enggak ada dampak apapun. Jadi kemana-mana cerita, ya Alhamdulillah saya dapat ini proyek sekian M misalnya. Maksud wa amma binikmati rabbika fahadis itu satu bersyukur, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, berbagi kebahagiaan itu. Ya sudah, kita adakan apa mungkin syukuran kalau jumlah besar ya atau sudahlah yang biar simple kita masukin aja ke amplop uang apa 50 ribuan atau 100 ribuan atau berapa lah dibagi kepada anak-anak yatim. Apalagi ini momennya kan momen Muharram ya Mas Adib ya. Ini alhamdulillah kan saya sangat senang ya melihat antusiasme masyarakat Muslim di banyak tempat lah di seluruh Indonesia yang berlomba-lomba di bulan Muharram ini. Kemudian kan bulannya anak yatim katakan seperti itu. Itu berbagi kepada anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Dan itu memang harus ditanamkan sedini mungkin. Juga terutama kepada keluarga kita, anak-anak kita. Orang-orang yang punya mental kaya, orang yang senang berbagi, berderma itu akan mengajarkan pada putra-putrinya juga hal yang sama. Misalnya dia ke sekolah bawa makanan, bawa bekal atau apa gitu ya. Ya bilang sama anaknya, nanti kalau ada yang temennya yang mau minta, nggak apa-apa dikasih aja atau makan bareng aja. Tapi kalau yang dasar orang tuanya itu memang bakhil, pelit, nanti kalau makan mojok aja ya sendirian, jangan sampai ada yang tahu misalnya. Itu mahal belinya. Ya, itu cerminan dari orang tuanya. Padahal dengan cara seperti itu, anaknya pasti akan diasingkan oleh teman-teman. Oh, dia kalau punya makanan nggak pernah bagi-bagi, mojok aja. Ini pengalaman ketika dulu saya pernah di pondok ya, di pesantren itu. Kalau ada orang santri, kemudian orang tuanya baru datang, bawa makanan, terus dia masukin ke apa namanya lemarinya ya, itu terus dikunci. Wah itu kan kesel tuh kadang-kadang ya namanya anak santri dulu ya. Ya nakal-nakal masuk aja lah dijebol misalnya. Ini ini bercanda ya, tapi jangan ditiru ini Mas. Don't try this at home. Ini hanya pengalaman dulu. Nah, mereka kan akan senang ketika ada orang tuanya datang terus sini 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 nih bareng-bareng. Dan itu biasanya saya mengamati ketika orang-orang tuanya yang memang mungkin jiwanya jiwa sosialnya tinggi, itu langsung
Ketika dia datang bawa makanan langsung itu teman-temannya panggilin panggilin. Akhirnya masuk satu kamar itu makan bareng-bareng. Ya itu kan seneng ya. Tapi ada juga mungkin yang orang tua ngajarin udah ini nanti disimpan aja di lemari, dikunci. Kamu makannya kalau lagi nggak ada orang gitu. Nah, jangan seperti itu. Baik, eh Mas Adit, ini sampai jam berapa? Mungkin saya 5 menit lagi ya. Setelah itu mungkin barangkali ada yang akan ditanyakan ya terkait dengan tema kita. Mungkin sebagai eh, apa akhir dari kajian kita, nanti kita mungkin bisa lanjutkan dengan diskusi. Dalam Al-Quran tadi disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 261 ya. Saya ulangi lagi, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli mi'at sembal fi kulli mi'atin mi'atu habbah, maaf. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang berinfak jalan Allah itu seperti menanam satu biji, satu benih. Kemudian tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada 100 biji lagi. Jadi dari 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Dan Allah mampu melipat gandakan sesuai kehendak beliau, kehendak Allah itu Allah maha luas lagi maha mengetahui. Itu yang pertama. Kemudian dari ayat yang mendorong Abu Tolhah untuk menyedekahkan kebun kurmanya. Beliau punya 2 kebun kurma yang sama bagusnya. Itu gara-gara ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sungguh tidak akan dapat satu kebaikan kalian semua sebelum menafkahkan apa yang terbaik di antara yang kita cintai. Jadi kalau ingin dapat hadiah terbaik dari Allah, ya kita harus memberikan yang terbaik. Saya kadang-kadang miris, Mas Adib. Kebetulan kami kan eh, diamanati sebagai DKM ya di tempat tinggal kami itu. Setiap Jumat itu kan pada Jumat buka kotak amal ya, kotak amal yang keliling itu. Itu saya mirisnya begini. Ya Allah, orang pada berharap ingin masuk surga. Tapi yang dimasukkan kotak amal itu uang-uang 2000-an yang sudah lusuh, sudah hampir sobek-sobek kayak gitu. Surga kok mau dibayar dengan uang yang kayak gitu. Padahal kalau saya sering bercanda itu ketika saya ngisi acara pengajian itu, yang paling pantas masuk ke masjid itu mereka yang ya di lembarannya itu ada 2 orang pakai peci warna merah, Pak Karno dan Bung Hatta. Ya, Wah 100.000 itu loh Mas Adib. Itu kan gambarnya 2 sosok ya, proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Itu kan pakai peci dua-duanya. Itu mau sholat jamaah itu Mas Adib. Mau sholat jamaah ya, masukinlah itu ke kotak amal. Jangan yang gambar-gambar dulu tuh maaf ya ada uang 1.000 kan gambarnya bawa Patimura bawa pedang ya, bawa golok. Masa orang bawa golok masuk masjid? Yang pantas masuk masjid itu tadi 2 orang pakai peci yang mau sholat jamaah, ya lembaran merah itu masukin ke masjid. Nah gitu. Saya kira itu ya Mas Adib dan Bapak Ibu semua yang hadir sebagai apa pengantar aja lah. Barangkali nanti ada yang ingin disampaikan, kita diskusikan terkait dengan tema kita tentang sedekah. Sedekah itu membawa berkah, nggak usah khawatir uang kita, materi kita itu berkurang atau bahkan jatuh miskin karena nggak pernah ada sejarahnya, nggak pernah ada ceritanya orang miskin gara-gara rajin sedekah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sampaikan kepada pemateri kita, guru kita Pak Ustadz Didi Junaidi. Baik, Bapak Ibu, kemudian kita lanjut ke sesi berikutnya, itu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, barangkali dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat Zoom, atau bisa juga menyampaikan langsung dengan mengaktifkan mikrofonnya. Silakan, Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan melalui yang malam hari ini. Ibu Pari Asih, barangkali mau menyampaikan, boleh? Mangga, Ibu. Silakan ada Mas Adib, Ibu Variasi, silakan. Oh, halo, assalamualaikum.
Boleh, Bapak? Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dengan Pak Waalaikumsalam. Koko ya, Pak Koko Harnoko ya. Ya, Oh ya, mohon maaf silakan nih. Pak. Ini soalnya sinyalnya nggak bagus ya. Saya mau menanyakan satu pertanyaan aja nih yang selalu mengganjal. Kalau kita ada rezeki, ya bisa didengar ya Pak Ustadz ya? Bisa, bisa, sangat bisa dengar. Halo? Ya, Iya, dengar, bisa, dengar. Bapak. Jelas, jelas Pak. Kalau kita, ya, kalau kita ada rezeki nih, kan kita juga ada biasanya ada kewajiban terhadap institusi atau pihak lain berupa hutang ya Pak. Itu mana yang didahulukan ya Pak? Hutang dulu apa sedekah dulu ya? Ini yang kadang kita juga bingung di sini. Apa masing-masing harus disisihkan? Ada yang untuk bayar hutang, ada juga untuk bayar sedekah. Bagaimana menurut hukumnya itu, Pak Ustadz? Ya itu saja. Terima kasih Pak. Baik, eh, langsung saya jawab aja ya, Mas Adib ya. Boleh, Pak Ustadz, silakan. Baik, terima kasih Pak Koko Harnoko ya. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita punya rezeki, terus apakah harus membayar hutang dulu atau sedekah dulu? Begini Pak, hutang itu memang sesuatu yang sangat wajib untuk didahulukan ya daripada sedekah. Tapi nanti kita lihat dulu hutangnya itu jumlahnya berapa. Kalau jumlahnya sangat besar, ya, kemudian hanya dipotong sedikit untuk sedekah, itu tidak pengaruh ya. Ya, nggak apa-apa, kita sedekahkan, kita sedekah. Tapi kalau hutangnya nggak terlalu besar ya kita lunasi dulu hutangnya, Pak. Jadi ini kan kasusnya misalnya orang utangnya miliaran misalnya ya, utang miliaran, ada rezeki. Untuk nutup hutang jelas nggak tertutup, nggak apa-apa. Untuk memancing rezeki yang lain kita sedekahkan. Karena toh kita paksakan nggak sedekah juga nggak ketutup juga utangnya. Nah, tapi kalau utang-utang yang tidak terlalu besar, hanya mungkin ratusan atau ratusan ribu atau mungkin jutaan ya, kita ada rezeki, kita penuhi dulu utang kita. Terutama kepada eh, sesama ini ya orang itu. Kalau di lembaga eh, apa namanya kan biasanya dalam jumlah besar, tapi kalau ke sesama itu biasanya nggak terlalu besar. Karena begini, ada satu keterangan ya, orang yang memiliki hutang, terutama kepada orang lain ya. Ini kaitannya kalau lembaga kan kita nggak begitu malu. Tapi kalau kepada orang lain yang kadang-kadang sering ketemu dan sebagainya, kemudian orang yang punya utang kepada orang sama entah temannya atau tetangga atau siapapun atau rekan kerjanya, itu kan eh, siang itu dia nggak bisa tenang, takut papasan atau ketemu masih belum terbayarkan hutangnya. Kalau malam nggak bisa tidur karena mikirin mikirin utangnya. Nah, saran saya tadi kalau Bapak punya rezeki, kemudian hutang tidak terlalu besar, ya lunasi dulu hutangnya, sedekahnya nanti. Tapi kalau utangnya dalam jumlah besar, toh dengan sedekah pun tidak akan apa mempengaruhi lah. Tanpa kemudian Bapak nanti, wah saya mau buat lunasi. Nggak terlunasi juga karena hutangnya sangat besar. Nggak apa-apa sedekah dengan diniati ya untuk memancing rezeki-rezeki yang lain. Saya mau sedekah, ya Allah mudah-mudahan ada tambahan rezeki yang lebih besar untuk bisa melunasi hutang. Tapi kalau tadi hutangnya nggak terlalu besar kepada orang lebih-lebih, bukan pada lembaga, maka saya sarankan tutup dulu hutang kita, kewajiban kita. Khawatirnya orang yang menjadi memberikan piutang itu kan kadang-kadang melihat kehidupan kita. Yang bikin kesel itu kan gini Mas Adib ya. Orang itu punya hutang ke kita. Bikin statusnya yang makan di tempat yang mewah lah, jalan-jalan kemana. Hutangnya nggak pernah dibayar. Itu kan ngeselin. Buat buat kemana-mana dia mampu, tapi untuk bayar hutang susah. Itu Pak Koko ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Baik, pencerahannya Pak Ustadz ya. Lebih dipahamin lagi ya. Assalamualaikum Pak Ya, Ustadz. ya Pak. Baik, terima kasih. Mungkin barangkali dari Bapak Ibu yang lain yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, boleh sebelum ditutup, masih ada waktu, silakan.
Silakan, masih ada waktu berapa menit, Mas Adib? Oh, itu ada pertanyaan dari siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Fit ya. Fitra. Fitra. Oh, Bu Fitra. Maaf. Iya, ini Pak Ustadz, kalau kita bersedekah, mana yang lebih kita dahulukan, anak yatim atau orang miskin? Mm-mm. Nah, kan biasanya kan kalau anak yatim tuh banyak ya santunan dari sana sini. Sementara ada yang orang miskin, serba kekurangan lah gitu. Nah, mana Pak Ustadz yang harus kita dahulukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Fitra ya. Ya, Eh, jadi kalau dalam redaksi ayatnya itu ayat tentang zakat, tapi bisa dipahami juga tentang sedekah. Innamas shodaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhir ayat. Jadi sesungguhnya sedekah itu atau itu konteksnya zakat bisa dipahami sebagai sedekah juga. Itu pertama lil fuqara untuk fakir. Kemudian wal masakin orang-orang miskin. Baru selanjutnya terus itu. Nah, para ulama kan mengkategorisasi bedanya fakir dengan miskin itu apa. Fakir itu memang benar-benar tidak mempunyai apa-apa. Bahkan untuk makan hari itu pun susah. Itu orang fakir. Sementara orang miskin itu untuk hari itu itu ada dia buat makan misalnya, tapi buat besok belum tahu. Itu singkatnya seperti itu lah. Makanya dahulukan fukoro wal masakin. Nah, betul kalau anak yatim, misalnya kan kita ada panti asuhan, anak yatim atau kemudian apalagi di bulan-bulan seperti ini Muharram atau yang lainnya, itu biasanya ada yang memberikan santunan dan sebagainya. Nah, kalaupun nanti fukoro wal masakin, kemudian nanti ada yatim juga, yang didahulukan siapa? Ulil kurba, karib kerabat yang terdekat, saudara terdekat. Jadi misalnya kita eh, fakir, miskin atau anak yatim ada di dalam keluarga kita, maka itu yang lebih dulu didahulukan. Jangan orang lain dulu. Mohon maaf, kadang-kadang ada di masyarakat, eh, entah kepada anak yatim atau kepada orang yang membutuhkan, itu dia kasih yang jauh. Saudaranya sendiri terlantar. Jadi kadang-kadang seperti itu ya, ada yang Mas Adib ya. Jadi di luar itu baunya harum, mohon maaf ya. Tapi di dalam sendiri itu sebenarnya tidak ya, sesuai dengan yang, yang seharusnya. Maka di dalam Al-Quran juga sama. Yang didahulukan itu misalnya sama-sama anak yatimnya, ya yang dalam keluarga inti, entah keponakannya, entah saudaranya, daripada misalnya orang lain. Jadi kalau ditanya apakah anak yatim dan fakir miskin, didahulukan fakir miskin dulu, Bu. Anak yatim setelahnya. Itu ya, Bu. Itu ya. iya. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama, Bu. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan lagi Pak Ustadz di kolom chat Zoom. Mohon izin dari Ibu Khairiana, Khairina Cibubur. Selain sholat dan sedekah, amalan-amalan Nabi Muhammad apalagi yang lebih afdol untuk diikuti atau diamalkan gitu ya untuk kita. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Endang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustadz, kalau ada yang berbayar hutang tapi pas pengembalian dikasih lebih sebagai tanda terima kasih, apakah itu termasuk riba? Baik. Udah dua itu ya, Mas Adib ya. Yang pertama, terkait dengan eh, apa namanya, selain sholat dan sedekah, amalan apa lagi yang sunnah Rasulullah ya, yang afdol. Jadi kita kalau mengkaji beberapa sirah nabawiyah itu kan ada banyak amaliyah yang lazim atau biasa dikerjakan oleh Rasulullah SAW ya. Di antara kalau yang pasti itu adalah sedekah itu pasti. Kemudian sholat sunnah ya, mau lail ataupun duha. Kemudian baca Quran itu menjadi amaliyah yaumiyah lah, amalan harian Rasulullah itu. Kemudian dawamul wudu ya, selalu dalam kondisi berwudu misalnya.
itu dijaga betul oleh Rasulullah. Kemudian apalagi pokoknya amalan-amalan yang mensupport amaliyah kita itu yang akan membuat kedekatan kita dengan Allah semakin dekat. Jadi kalau ibu sudah eh, melakukan sholat, kemudian sholat sedekah, coba dikuatkan, ditingkatkan tadarus Al-Qur'annya misalnya. Jadi dalam sehari itu harus kita mewajibkan diri sendiri ya, harus membaca Al-Quran, entah kalau ayatan ya, artinya entah satu, dua, tiga ayat. Syukur kalau yang mungkin banyak waktu luang, kita usahakan dalam sehari misalnya minimal satu juz misalnya ya, eh, pada sholat subuh, kemudian mungkin zuhur kalau yang tidak ada aktivitas pekerjaan dan sebagainya. Itu beberapa amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan termasuk di dalamnya adalah silaturahim. Nah, jadi Rasul itu kan sosok yang sangat sangat senang untuk eh, bersilaturahim. Bahkan dalam silaturahim itu ada dua dua keuntungan ya, dua fadilah. Yang pertama itu kalau dalam hadis itu kan man habba ayyub satolahu fi rizki wa yunsalahu fi asari falyasil rahimah. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, senanglah bersilaturahim. Dan itu amalannya sangat istimewa. Orang yang senang bersilaturahim, itu janji Rasulullah, rezekinya akan diluaskan. Kemudian eh, apa namanya umurnya dipanjangkan. Ada pertanyaan begini Mas Adib. Bukankah umur itu sudah ada ketentuannya, Pak? Nah, saya ingin memberikan satu eh, analogi sederhana atau ilustrasi saja lah. Kenapa kemudian orang yang senang bersilaturahim itu rezekinya bertambah, umurnya juga bisa katakanlah dipanjangkan. Misalnya begini, tentang rezeki yang semakin luas. Ketika kita punya banyak teman, banyak relasi, banyak sahabat, itu insya Allah kita punya kesulitan apapun lah, entah ekonomi, kesulitan apa, itu jalan keluarnya jauh lebih besar, lah, lebih banyak. Kita lagi gak ada aktivitas pekerjaan, karena kita senang silaturahmi, senang ngobrol, senang bergaul, tiba-tiba misalnya ada teman yang ketemu ngobrol, ini lagi sibuk apa nih? Lagi nganggur ini, yaudah ikut gue nih, ada proyek misalnya gitu. Coba bayangkan ketika orang itu menutup diri, nggak pernah bergaul, gimana boro-boro mau dapat kesempatan untuk entah proyek, entah apapun, kenal orang aja nggak misalnya, mengurung diri di kamar. Nah itu diantaranya gitu ya. Atau minimal ya, Mas Adib ya, saya akrab misalnya dengan Pak Alif ya, Pak Alif Ringga itu yang di Alkolam itu. Nah, kita ngobrol dengan santai. Saya di kampus misalnya, kemudian Pak Alif telepon, Pak, ini ada waktu nggak? Boleh Pak. Kita ngobrol-ngobrol. Ketika ngobrol itu, ya minimal kita ngobrol sambil entah minum kopi, entah makan apa, kue, gorengan. Itu sederhananya seperti itu. Itu kan rezeki kita bertambah gitu. Kemudian umur kita semakin bertambah juga gini. Mas Adib banyak temennya, banyak relasinya. Terus kebetulan ya, misalnya sedang diuji oleh Allah sakit yang harus segera diberi pertolongan. Karena banyak temannya, langsung dan Mas Adi misalnya, mohon maaf, kebetulan tidak ada kendaraan untuk mengantar. Akhirnya karena temannya banyak, oh saya banyak teman yang punya kendaraan, telepon, tolong saya ini lagi butuh untuk ke rumah sakit. Karena temannya banyak, baik dengan setiap orang. Siapapun langsung memberikan bantuan, ayo segera bawa ke rumah sakit misalnya. Segera tertolong, segera terobati, insya Allah akan lebih kesembuhannya, eh, memungkinkan kesembuhannya lebih besar. Daripada tadi orang yang nggak senang bersilaturahmi, nggak apa, udah gitu banyak musuhnya, dia nggak punya kendaraan, sakit. Siapa yang mau dimintai pertolongan? Dia mau nelfon ini, wah ini saya lagi ada masalah dengan dia, ini susah. Nah, nggak buru-buru ditolong, walau alam, soal kan gitu. Itu yang pertama ya Bu. Pertanyaan yang kedua, kalau kita memberi pinjaman, kemudian orangnya itu bayar utang dan mendapat kelebihan, kita lihat dulu bagaimana, apakah ada perjanjian sebelumnya. Kalau pada saat awal misalnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang biasa melakukan praktik rentenir atau riba itu, kan saya mau ngasih pinjaman 1 juta, tapi nanti kalau dibalikin tambahin ya 10%-nya, 100.000. Jadi jadinya 1.100.000. Itu jelas haram, karena perjanjian. Orang kan terpaksa juga karena dia butuh, ya udah nggak apa-apa saya pinjam 1 juta nanti saya balikin 100 misalnya. Itu jelas dosa. Nah, beda kasusnya ketika misalnya
orang yang kita beri pinjaman itu di awal juga kita tidak ada perjanjian apapun. Kemudian begitu dibalikin, ucapan terima kasih. Misalnya katakanlah, Alhamdulillah saya waktu sangat butuh banget, kemudian dibantu tanpa ada eh, syarat apapun. Terus ini buat jajan anaknya atau apa gitu misalnya. Itu insya Allah nggak apa-apa, Bu. Itu bukan bagian dari riba. Karena kita tidak menentukan dari awal bahwa harus ada bayarnya nanti dilebihkan sekian. Nggak apa-apa. Jadi ini yang saya pahami ketika tidak ada memang pretensi apa-apa di awal kita nggak memberikan syarat dan ketentuan yang berlaku terus begitu diberikan eh, dibayar ya bayar utangnya itu ucapan terima kasih ngasih sedikit ya entah berapa gitu tambahan untuk ini untuk jajan anaknya misalnya itu nggak apa-apa Insya Allah nggak apa-apa ini menurut saya nggak apa-apa kata gitu Bu. Ada lagi Mas Adin. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi, Pak Oh Ustadz. ya. Mungkin sebagai penutup juga sebelum kita Iya. akhiri kajian kita malam hari ini. Dari Ibu Cicik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, ketika kita punya wudhu, apakah Mhm. batal sentuh oleh suami atau istri? Padahal kita ingin menjaga wudhu. Mohon Ya, pencerahan, Pak Ustaz. baik. Ini perdebatannya klasik, sudah sangat sering ya. Jadi empat imam mazhab pun berbeda-beda. Yang mayoritas katakanlah ya, yang kita anut, misalnya kan di masyarakat Indonesia atau Asia lah pada umumnya, Malaysia, Singapura dan sebagainya itu kan mengenal mazhab Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i itu lebih ihtiyat. Ihtiyat itu artinya hati-hati. Memahami bahwa suami istri itu ya apa namanya ajnabi. Ajnabi itu artinya orang yang tadinya asing, kan boleh menikah karena bukan mahram. Kalau mahram kan nggak boleh menikah. Jadi eh, seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan siapa-siapanya harus menikah, maka itu dianggapnya ajnabi. Meskipun setelahnya kan memang menjadi mahramnya ya. Sehingga eh, berdasarkan satu ayat, sebetulnya itu diskusinya itu tentang ayat ini. Aula mastumunisa itu jadi orang-orang yang eh, ketika sudah mempunyai wudhu kemudian persentuhan kulit ya secara langsung laki-laki maupun perempuan baik dengan syahwat ataupun tidak itu dianggap membatalkan karena eh, itu sebagai bagian dari ikhtiyat kehati-hatian dan ini dipahami oleh masyarakat Muslim pada umumnya ya Imam Syafi'i. Nah, ada yang Imam Ahmad bin Hambal ya kalau tidak salah itu tidak membatalkan karena makna aula mastumunisa itu menyentuh perempuan dengan makna yang bukan makna hakiki tapi makna majazi. Jadi dalam kajian fikih itu menyentuh perempuan aula mastumunisa di situ dipahami bukan sentuhan biasa. Itulah Mas Adib. Jadi sentuhan yang lebih intim lah. Jadi seperti berhubungan suami istri itu maksudnya gitu. Kemudian eh, mazhab yang berikutnya mengatakan membatalkan kalau dengan syahwat. Tapi kalau tidak, sekedar sentuhan biasa, tidak apa-apa. Nah, maka boleh kita monggo, kita empat madhab itu punya dasarnya masing-masing. Jadi silahkan kita gunakan mana yang paling kita yakini saja. Kita meyakini bahwa oh sentuhan laki-laki dan perempuan suami istri itu yang membatalkan wudhu. Kita pegang itu, nggak apa-apa, pegang aja. Sehingga begitu kita selesai wudhu, sentuhan dengan pasangan kita merasa batal, kita wudhu lagi, silahkan. Nah, kalau yang mengatakan bahwa itu tidak batal dengan satu hadis sahih ya, ketika Rasulullah SAW itu pernah suatu malam sholat, ya, kemudian di sampingnya itu Sayyidah Aisyah sedang tidur dan pada saat beliau sujud itu kakinya menyentuh menyentuh kaki Sayyidah Aisyah, jadi sentuhan itu Rasul sedang sholat dan Rasul melanjutkan sholatnya. Bahkan ada lagi eh, hadis lain ya. Tentu ini memang kalau boleh berbicara tentang khususiyah ya, khususian itu artinya kondisi Rasul itu kemudian mencium istri dan setelah itu melanjutkan sholat tidak wudhu lagi. Tapi tentu Rasul itu orang yang paling kuat menahan nafsunya, menahan syahwatnya dan apa namanya itu Rasul dalam hadisnya ya,
itu setelah wudhu mencium istrinya dan kemudian lanjut sholat. Tapi kita jangan ikut-ikutan lah kayak gitu. Kita nggak mampu. Mas Adib jangan kayak gitu ya. Nanti nggak jadi sholat itu. Ya, jadi silakan aja Ibu memilih pendapat mana yang paling diyakini sesuai dengan dasar eh, hadisnya masing-masing. Saya tidak memberikan opsi pilih ini saja tidak silakan. Nanti bisa dibaca lagi ya di keterangan lain. Oke, ada lagi Mas. Itu kayaknya ada satu lagi. Dari siapa Bu Cicik Setiawati itu ya? Saya baca sendiri aja ya, Mas Adib ya. Boleh Pak Ustadz, silakan. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika, oh, yang ini nih, kalau para polisi Aditya Cahyadi sama Endang Setiawati. Gimana Mas? Coba di Saya Mas Adib mau minta tolong mau dibacakan bisa? Baik, mohon izin Pak Ustadz. Ya, monggo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rentenernya Pak polisi bagaimana Pak? Ini Sudah mungkin dibayar, ya Pak. aparat ketika kita udah bayar tapi dianggap tidak bayar gitu kan, hangus Sudah dan punya nggak masuk logika. meminta bunga 500%. Oh gila itu mah. Tapi tidak apa, saya tidak bisa Nah, dilawan. Mungkin tapi hanya bohong. seperti apa? Wah tentu ini sudah di luar batas kewajaran ya kayak gini nih. Ini urusannya dengan hukum kalau begini ya. Kalau rentenirnya aparat polisi. Makanya begini, antisipasi, antisipasi agar tidak terjadi hal yang tidak inginkan. Jauhi betul. Itu yang namanya rentenir. Karena ketika mereka memberikan sesuatu itu kan manis ya. Tapi pada saat mereka sudah nagih itu pahitnya minta ampun. Kebetulan saya tinggal di satu daerah yang pasar ya daerah pasar dan situ banyak juga yang melakukan seperti itu. Jadi orang jualannya itu Mas di nasi jualannya itu untuk sarapan tapi pinjamnya sama itu yang rentenir gitu. Setiap hari itu cuma bayar bunganya aja. Saya kadang miris ya di gitu. Nah, jadi eh, kalau kasus yang tadi disampaikan ini jelas sudah di luar batas kewajaran ya sampai bunga 500%. Nah, ini harus harus di apa namanya? Ini kan aparat lagi ya, aparat polisi. Makanya hindari yang hal seperti ini. Kalau mau sudah tercantum itu, ya kita cara baik-baik lah. Kalau memang biasanya mereka menggunakan ya, maaf ya, tidak saya nggak nyebut institusinya lah, entah yang tadi disebutkan itu ataupun yang lainnya. Kadang-kadang kayak apa tuh yang kasus banyak terjadi itu debt collector itu ya, Mas ya. Debt collector yang di jalan-jalan merampas kendaraan secara paksa dan sebagainya. Makanya kalau bisa, pertama memang kita harus hati-hati ketika mau mengajukan pinjaman dan sebagainya. Kalaupun kita betul-betul butuh mendesak, lebih baik pada yang resmi-resmi lah. Ya, mungkin kan ada koperasi syariah ya, yang sekarang itu kan ada Baitul Mal, Watamwil ya, BMT dan sebagainya. Insya Allah itu jauh lebih manusiawi lah. Itu mungkin jawaban saya Pak Aditya ya. Kemudian bagaimana kalau Bu Endang? Bagaimana kalau orang yang meminjam pas mau pinjam bilang, Mbak boleh nggak saya pinjam uang buat modal proyek? Nanti saya kasih lebih dari untung proyek saya. Tapi saya sudah bilang nggak usah. Tapi apa itu dia karena dapat rezeki dari proyeknya itu. Ini, Bu. Jadi terkait masalah kayak gini, dia dia berani memberikan janji seperti itu karena dia butuh kan, lagi butuh kan. Sebetulnya kita itu ada di pihak eh, orang yang misalnya yang punya punya uang untuk misalnya mau dipinjamkan, dia tidak perlu tergiur dengan janji-janji itu. Masalahnya kadang-kadang kitanya juga tergiur dengan janji-janji itu. Ya udah, nggak apa-apa. Itu sebetulnya bagi si peminjamnya juga itu beban. Dia berani ngomong, menjanjikan, karena memang dia saat itu sedang butuh. Udah nanti punya kalau ada kelebihan proyek saya kasihkan dan sebagainya. Ya, kita yang tergiur, dianya butuh, gitu. Maka saran saya, ketika ada orang-orang yang butuh bantuan kita entah untuk proyek atau apapun, ya sudah kita pakai cara-cara yang normal dan wajar saja. Mereka janji-janji apa, nggak perlu
bilang aja, saya nggak perlu janji kayak gitu. Yang penting eh, utang lunas, dibayar tepat waktu, selesai. Beda kalau masalahnya untuk investasi ya. Kalau investasi kan jelas ada perjanjian. Ini saya daripada pinjem, udah ini saya mau investasi, invest aja deh. Proyek ini saya invest. Nah, ini pembagian apa ke, istilahnya keuntungannya bagaimana itu kan jelas. Kan gitu. Nanti akadnya kan jelas loh, bukan pinjam tapi menginvestasikan. Titip uang, titip saham misalnya seperti itu. Kalau pinjam terus dia menjanjikan itu kan seperti kitanya tergiur untuk mendapatkan keuntungan lebih dari yang uang yang kita akan berikan. Merekanya, dianya karena memang butuh, akhirnya berani menjanjikan. Lebih baik kita eh, apa namanya di awal itu harus jauh lebih jelas dulu akadnya. Lebih baik seperti itu. Menurut saya gitu, ya Bu ya. Jadi eh, di awal kita kalau memang niat bantu, sudahlah tidak perlu tergiur dengan janji-janji manis itu. Toh itu kalau proyeknya berjalan, kalau bangkrut gimana? Boro-boro buat ngasih keuntungan bisa balik utangnya aja sudah bagus itu ya Mas Adib ya. Itu saya kira Mas Adib. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung pada kajian kita pada malam ini. Alhamdulillah ya. Untuk kajian malam hari ini kita cukupkan sampai sekarang. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan dimanfaatkan sebaik mungkin dalam kehidupan ini. Berhubung dalam masih suasana tahun baru di Muharram Bapak Ibu. Sebelumnya kan kita sudah berintrospeksi diri gitu kan. Udah berevaluasi dan udah bertaubat gitu kan pada Allah. Sekarang kita mulai lagi di tahun yang baru dengan amalan-amalan yang sekiranya membuat kita semakin semangat dalam beribadah dan Bapak Ibu. Baik, sebelum ditutup, Pak Ustadz, barangkali ada yang disampaikan terlebih dahulu. Boleh? Sebagai Baik, statement terakhir, Pak Ustadz. oke. Closing statement ya. Eh, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa yakinlah apa yang kita berikan di jalan Allah itu pasti akan diganti dengan lebih baik, lebih besar, lebih banyak, lebih berkah. Jadi nggak usah khawatir, kita punya eh, entah itu materi ataupun punya ilmu, punya eh, kekuasaan, punya kekuatan apa sajalah. Kita niatkan semua itu adalah di jalan Allah. Jadi sesuai dengan semboyan hidup kita. Jadi inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Jadi nggak usah khawatir, semua yang kita berikan di jalan Allah pasti akan diganti dengan lebih baik, lebih banyak dan lebih berkah. Demikian, Mas Adib. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Baik Bapak Ibu yang mungkin terlambat masuk atau mungkin karena sinyal juga ya. Jadi mungkin di pertengahan kajian tidak maksimal mendapatkan ilmunya, boleh nanti bisa mengunjungi channel YouTube kami, Rumah Hijrah Official. Maka Bapak Ibu, di situ insya Allah untuk kajian-kajian kita upload ulang di situ rekamannya. Barangkali Bapak Ibu ingin mempelajari lagi materi hari ini atau mungkin kajian-kajian pekan sebelumnya, maka bisa dilihat di channel YouTube Rumah Hijrah Official kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga kepada Mas Adi, pada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada banyak manfaat untuk kita semua. Saya juga ingin izin undur diri. Saya akhiri bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.